Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Azhar Tamevia Drista. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 2, paralel 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS karakter keislaman, yaitu ada tentang zakat, infak, sedekah, kemudian puasa, salat fardu, dan mempraktekkan wudhu. Ayo, mari kita jelaskan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Nah, yang pertama itu ada najis mukhafafah atau bisa disebut juga dengan najis ringan. Nah, cara mensucikannya yaitu memercikan air pada bagian yang terkena najis. Contoh pada air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI atau belum makan. Nah, yang kedua ada najis mutawasito atau bisa disebut juga dengan najis sedang yang berasal dari kubul atau dubur baik manusia maupun hewan. Nah, cara mensucikannya basuh dengan air bersih pada tempat yang terkena najis. Nah, najis mutawasito terbagi menjadi dua. Yang pertama ada najis ainiyah, najis yang terlihat oleh kasat mata atau berwujud seperti darah, kotoran. Nah, yang kedua ada najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat oleh kasat mata atau sudah kering. Contohnya itu seperti bekas kencing atau minuman keras yang menempel di pakaian yang sudah mengering. Nah, kemudian yang terakhir ada najis mughaladoh atau najis besar. Cara mensucikannya yaitu membasuh dengan air suci sebanyak 7 kali dan satu diantaranya dengan tanah dicampur dengan air. Nah, contohnya itu bekas jilatan anjing. Nah, terus ada air dalam toharoh. Yang pertama ada air hujan, kemudian air sungai, ada air sumur, air laut, air embun, air es atau salju, atau air sumber. Nah, terus kemudian akan membahas lagi tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah hadas yang disucikan dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Kemudian ada tata cara mandi wajib. Yang pertama itu niat. Nah, yang kedua itu membasuh seluruh tubuh dengan air sampai rata, serta rambut dan kulitnya pun harus terkena air ya. Nah, yang ketiga menghilangkan najis jika ada yang menempel pada bagian tubuh kita. Nah, yang kedua ada tata cara berwudu untuk untuk sholat dan untuk membersihkan hadas kecil. Yang pertama itu syarat wudunya, beragama Islam, mumais, tidak berhadas besar, menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi air kulit. Nah, kemudian ada rukun wudu, yaitu niat wudu, membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku, terus membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Kemudian kita akan membahas syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama ada syarat. Yang pertama itu masuk waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, tempat dan pakaian, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Rukun dalam sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati,
takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ruku dengan tumanina, i'tidal setelah ruku dan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk antara 2 sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Sunnah dalam sholat: yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kuping pada saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau dan kemudian juga di bawah dada atau di atas pusar. Terus membaca doa iftitah, membaca amin setelah surat Al-Fatihah, membaca ayat setelah surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada waktu sholat jahriyah, dan merendahkan suara pada saat sholat sirriyah. Nah, yang terakhir ada membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, membuka aurat dengan sengaja, terkena najis, meninggalkan sholat, atau meninggalkan salah satu rukun sholat dan syarat sholat yang harus disetujui terlebih dahulu. Banyak melakukan gerakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim
ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa, yaitu Islam, sehat, balik, berakal, dan mengetahui akan wajibnya puasa. Nah, ada pun syarat sahnya puasa: Islam, mumais, suci dari haid atau nifas, berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Adapun rukun puasa yaitu niat di malam hari dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada sunnah puasa: makan sahur, mengakhirkan sahur, menyegarakan berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menjaga tutur kata dan anggota tubuh, kemudian meninggalkan nafsu dan syahwat. Yang terakhir ada batal puasa: makan dan minum, hubungan badan, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, gila, yang terakhir murtad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna anta salam anta fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hauna inna alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa alfa indal hisab. Rabbi firli wali walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika rabbi amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zakat itu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Infak itu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dan yang ketiga, sedekah. Sedekah itu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.